Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jangan pusingkan mantan yang sedang bahagia bersama orang lain. Fokus cari uang yang banyak dan lakukan hal ini untuk memastikan dia tetap menjadi jodohmu. Ya, kita terlalu banyak menghabiskan energi untuk bersedih sendiri. Ya, mengintip media sosial mantan setiap hari. Melihat mantan sedang happy-happynya, sedang bahagia luar biasa bersama pasangan barunya. Kita tahu persis setiap kita melihat mantan bersama pasangan barunya, kita jadi sedih, kita nangis-nangis, kita jadi tidak semangat bekerja, dan seterusnya. Ya. Dan siapa yang rugi? Yang rugi diri kita sendiri. Apakah kemudian dengan rajin-rajin mengintip media sosial mantan, itu akan membuat mantan kembali kepada kita? Jawabannya kan tidak, ya. Yang penting kita sudah tahu bahwa sekarang, mantan sudah punya pasangan baru. Mantan sekarang sudah bersama orang ketiga. Itu sudah lebih dari cukup. Nah, tetapi bahwa apakah mereka berjodoh atau tidak, itu sangat tergantung ya kepada usaha kita. Kalau kita terus larut di dalam kesedihan, berkepanjangan ya, nangis-nangis terus, tidak semangat bekerja, kalau yang masih pendidikan tidak semangat kuliah dan seterusnya, maka ya mantan betul-betul tuh akan menjadi jodoh bagi orang ketiga. Tetapi ketika kita semangat, ketika kita bangkit, ya, maka mantan insya Allah akan kembali sebagai jodoh kita. Jadi semuanya sangat tergantung kepada kita. Mantan ini mau kita ambil lagi atau kita biarkan dia menjadi milik orang lain. Ya, nah. Menarik ya, tetapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, sekarang yang penting fokus cari duit yang banyak, sebanyak-banyaknya yang bisa kita lakukan. Menabung sebanyak-banyaknya, lengkapi diri kita dengan berbagai hal ya yang diinginkan oleh semua orang. Maka semua orang termasuk mantan akan mengejar-ngejar untuk bisa kembali bersama kita lagi ya. Nah, jadi yang pertama ya, fokus bekerja, cari duit yang banyak. Kalau sekarang masih kuliah, fokus selesaikan kuliahnya secepat-cepatnya. Segera jadi sarjana agar setelah itu bisa bekerja secara maksimal. Dapat gaji yang besar ya, pekerjaan dengan gaji dan fasilitas yang luar biasa, ya, maka mantan akan secara alamiah melirik kepada kita lagi. Tetapi ketika kita terpuruk terus, ya, kita tidak bangkit-bangkit juga, postingan kita di media sosial cuman yang sedih-sedih, ya, men-share lagu-lagu sedih, lagu kenangan yang sedih saat bersama mantan, atau saat dikhianati mantan, ya mantan juga tidak akan melirik kepada kita lagi.
Tetapi ketika kita posting di media sosial kita, kita diterima bekerja di perusahaan dengan gaji misal 50 juta rupiah sehari. Wah, itu ya. Itu mantan langsung deg-degan tuh. Wah, ini bakal jadi orang kaya nih. Rugi dia pikir kalau sampai kok dulu capek-capek dia bersama kita, nanti begitu kita kaya raya, yang akan menikmati uang kita adalah orang lain. Dia berpikir begitu. Jadi sekarang cara berpikirnya harus kita balik ya. Kalau kita sekarang jangan sampai terjebak kepada cara berpikir, capeknya bersama saya, senang-senangnya bersama orang lain. Kita terjebak ya kepada cara berpikir yang demikian, sehingga membuat kita sedih terus. Karena itu harus dibalik sekarang. Ya, mantan yang harus berpikir begitu, kok capeknya bersama saya, sementara kaya rayanya kita bersama orang lain karena dia melihat kita sedang mengalami peningkatan di dalam karir, pekerjaan, ya, jumlah harta, tabungan, dan seterusnya. Nah, itu mantan sudah mulai gelisah tuh, begitu melihat kita mulai menapaki jenjang menuju kesuksesan yang diinginkan oleh semua orang, ya. Apalagi ketika kita posting baru beli mobil baru, ya. Kita posting baru beli rumah baru, dan seterusnya. Wah, itu sudah tuh. Ya, mantan mulai pusing tujuh keliling tuh untuk mulai mencari cara agar bisa bicara lagi dengan kita. Mungkin kalau dia pemalu, dia mulai mencari cara bagaimana agar kita berusaha mendekatinya kembali, ya. Tapi pada titik ini, begitu dia mulai melihat kita sukses dan berhasil, biasanya yang dia lakukan apa? Dia mulai membuka, blokir media sosial kita. Jadi kalau kemarin dia tahu apa yang kita posting di Instagram kita, misal dia mengintip ya, dengan menggunakan akun Instagramnya yang lain, tetapi sekarang ya akun Instagram aslinya itu dia buka blokirnya. WhatsApp kita yang dia blokir, dia buka. Line kita yang dia blokir, dia buka. Telegram kita yang dia blokir, dia buka semua. Ya, dan dia menunggu tuh, ya, apakah kita akan menyapa dia dan seterusnya. Itu kalau tipe mantan yang pemalu. Tapi kalau tipe mantan ini orangnya agresif, ya, begitu melihat kita sukses, setelah dia buka blokir media sosial kita, dia tidak pakai menunggu, dia langsung ngajak ketemuan ya, bahkan mungkin dia langsung ngajak untuk kembali bersama lagi ya. Nah, jadi yang penting pertama kita lakukan fokus bekerja, cari duit yang banyak ya. Insya Allah seiring dengan kerja keras kita akan semakin banyak rezeki yang bisa kita dapatkan ya. Di dalam surat An-Najm ayat ke-39, kita diajarkan wa alaysa lil insani illa masya'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, ya. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa meskipun sudah bahagia dengan orang lain, mantan tetap kembali sebagai jodoh kita. Bagaimana caranya kita memastikan itu? Yakni dengan berdoa, ya. Karena apa? Semua doa terkabul selama kita sabar, tidak tergesa-gesa, ya. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Siapa itu orang-orang yang tergesa-gesa? Yakni orang yang mengatakan, aku sudah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Jadi semua doa kita itu pasti dikabulkan selama kita tidak tergesa-gesa.
Kita tidak mengatakan, kok doa saya belum terkabul. Ya kalau belum terkabul, kita berdoa terus. Itu prinsipnya. Ketika kita mau berdoa, nah itulah cara kita memastikan agar mantan tetap kembali sebagai jodoh kita. Dan prinsip yang kedua, bahwa kalaupun kita tidak berjodoh dengan mantan, yang bisa mengubah takdir jodoh kita dengan mantan adalah doa. Selama kita mau berdoa, kita meminta kepada Allah agar mantan jadi jodoh kita. Kalaupun mantan ditakdirkan memang jodohnya orang ketiga, Allah kabulkan doa kita, maka takdir itu jadi berubah. Dari tidak berjodoh menjadi berjodoh. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, la yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Maka pastikan mantan kembali sebagai jodoh kita dengan terus berdoa memohon kepada Allah agar dia menjadi jodoh kita, sabar di dalam berdoa, tidak tergesa-gesa. Yakin di dalam berdoa bahwa doa kita agar mantan ditakdirkan menjadi jodoh kita terkabul. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.